everybody. Selamat jumpa lagi bersama saya, Dr. Elviza. Yang kali ini kita akan membahas topik tentang adjective. What is adjective? Nah, jika kita mau merangkai kalimat, kita sudah membahas tentang noun, kita sudah membahas tentang verb, dan ada lagi class of word yang perlu kita kenal, yaitu adjective dan adverb. Now, what is adjective? Adjective accompanies noun. Dia temannya noun. It specifies or modifies noun. Menjelaskan noun. Menerangkan noun dia. And it is usually placed before noun. Kalau word, ya, kalau word satu kata di adjective atau beberapa kata adjective semua, maka it is placed before noun. Ya, letaknya sebelum noun. Now, how can we identify whether a word is adjective or noun or verb? Now, first you can check dictionary. Now, let's take for example the word attractive, kata attractive. Di kamus akan dibuatnya, kalau kamus itu bagus ya, kamus itu lengkap, maka dia akan menjelaskan apa class of word-nya. Jadi attractive dibuatnya adjective. Kalau misalnya kata itu verb, dibuatnya ada kamus yang lebih detail, dibuatnya VT dengan VI. VT verb transitive, VI verb intransitive. Dibuatnya itu. Now let's take some examples. A very attractive young woman. Woman, ya, is noun. Jadi dia adjective terletak sebelum noun tadi ya. Woman is noun. Young is adjective. Attractive is adjective. Ada dua adjective di sini. I find him very attractive. Ya. Attractive, ya, is an adjective. Attractive countryside. An attractive color scheme. Ya, ada attractive sebagai adjective. Dia terletak sebelum noun. Apakah di sini attractive color scheme? Apakah color yang nounnya? Nah, setelah attractive ada color, kemudian ada scheme. Nounnya yang paling belakang. Color berarti dia berfungsi sebagai adjective juga. Jadi adjective itu bisa beberapa, ya, yang letaknya sebelum noun dan noun yang paling belakang. Okay, so first, let's remember the first type is adjective, which can be found in dictionary. The second one, adjective, ya, yang berasal dari noun. Now, if two nouns or more come together, the last word functions as noun. Ada beberapa noun yang sama-sama dia, ya, maka noun yang sebelumnya itu berfungsi sebagai adjective dan noun yang terakhir sebagai noun. Jadi ada dua noun, kemudian dia bersatu, dipakai dalam waktu yang sama, atau dalam bentuk phrase, atau dalam bentuk kalimat, maka noun yang terakhir yang berfungsi sebagai noun, sementara noun yang sebelumnya berfungsi sebagai adjective. Now, for example, a research center. Research is noun. Center is noun. Tapi ketika kita jadikan satu phrase, a research center, berarti itu a center. A center apa? A center of research. Jadi research sebagai adjective dari center.
keterangan dari center. A carpet sweeper, it is sweeper. It is not a carpet, but it is sweeper. Barangnya, nounnya sweeper. Tapi sweeper apa? Sweeper for carpet. And remember, noun which becomes adjective is always singular. Nounnya tidak ada jamak. Kalau noun yang berfungsi sebagai adjective, nounnya tidak pernah jamak. Ya, jadi dia akan singular. Now, for example, branch managers. Walaupun banyak cabangnya, ada beberapa banyak cabang, tapi ketika cabang berfungsi sebagai adjective ya, branch itu cabang ya. Ketika branch berfungsi sebagai adjective, maka branch-nya tidak boleh pakai branches seperti di bawah. Tapi branch managers itu yang benar, yang di bawah salah. Karena tidak pernah adjektif, kalau noun menjadi adjektif, dia akan bentuknya selalu singular. Ada lagi ya, adjektif. Bagaimana ya proses pembentukannya? Itu adalah perubahan dari verb. Jadi adjektifnya kita ambil dari verb. Verb seperti apa yang bisa berubah menjadi adjektif? Now, let's read this. Adjective can be a word taken from verb. This adjective is called participle. Jadi ada adjektif yang berasal dari verb. Namun adjektif yang berasal dari verb ini namanya tidak verb lagi, tapi participle, keterangan ya. Jadi dia menjadi adjektif. Ya. Keterangan benda. There are two forms of adjective. First, present participle. Jadi ada bentuk adjektif yang dari dari participle ini ada bentuknya present participle. Bentuknya verb tambah ing. Ya, this is an active participle. Artinya kalau active participle, noun-nya menyebabkan atau melakukan kegiatan. Ya, menyebabkan satu kegiatan terjadi atau dia yang melakukan kegiatan. Itu yang active participle. Inspiring teachers, itu kan dari inspire verbnya, tambah ing, inspiring. Teacher, berarti karena dia aktif, berarti teachernya yang menyebabkan orang terinspirasi atau mempunyai inspirasi. Jadi menjadi penyebab teacher ini. And the second one, past participle. Yang past participle, verb 3. Jadi dia verb 3. Tapi fungsinya sebagai keterangan benda. Nah, it is called passive participle. Now, example, inspired teacher. Kalau inspired teacher, kalau dia namanya pasif, dia yang merasakan akibat. Atau dia yang mengalami keadaan itu. Itu yang verb pasif itu. So, inspired teacher berbeda dengan inspiring teacher. Kalau inspiring teacher, teacher yang membuat orang terinspirasi atau teacher yang memberikan inspirasi. Tapi kalau inspired teacher, teacher yang terinspirasi. Jadi yang mengalami itu namanya passive participle. Jadi verb ini berfungsi menerangkan teacher. Berarti dia adjektif. Jadi yang menerangkan noun itu disebut dengan adjektif. Now, how can we differentiate noun and adjective? Noun is often preceded by determiner. Jadi kalau noun selalu diikuti oleh determiner. Apa saja yang masuk determiner? Ada article, contohnya a, an, the. Jadi kalau ada the, a, an, di belakangnya pasti ada noun itu. Apakah pas di belakangnya? Tidak. Yang paling belakang jika ada adjektif setelah itu. Jadi setelah determiner ini bisa saja ada adjektif, kemudian langsung yang terakhirnya noun. And possessive, ya, possessive.
Jadi noun itu ya bisa didahului oleh possessive. Apa yang masuk possessive? Kalau I, possessive-nya my. Kalau we, possessive-nya our. Kalau you, possessive-nya your. Kalau he, possessive-nya his. Kalau she, possessive-nya her. Kalau it, ya possessive-nya its. They, possessive-nya their. Jadi their teacher. Ya, berarti itu their itu possessive, pemilik. Teacher milik siapa? Milik mereka. Their teacher. My teacher berarti guru milik saya, berarti my teacher. Then ada lagi determiner quantifier seperti some, any, many, ya menyatakan quantity. Ya. Jadi kalau ada quantity di belakangnya ada noun. Number. Ya, number. Misalnya 1, 2, 3, 1 student, 2 students. Berarti yang kata di belakang itu noun. Jadi penanda ya. Demonstrative. Ya, kata yang didahului oleh demonstrative. Itu penanda ada noun di belakangnya. Apa demonstrative? This, that, these, those. Ya. Dan kata-kata ini biasanya noun ini ya munculnya nanti ya noun itu datang sebelum setelah adjective. Tapi determiner ya, determiner kita letakkan sebelum adjective. Jadi ada determiner, ada adjective, ada noun. Karena fungsi adjective tadi menemani noun. Jadi ada noun, kalau di paling belakang ada noun, ada adjective, kalau ada determiner paling depan. Now, example, some short answers. Answers, noun, short adjective, some determiner. Determinernya some ini dia sebagai quantifier. This important material. Material is noun, important is adjective, this sebagai determiner. Ya, determinernya tadi sebagai demonstrative. The intellectual woman. The, that, dia determiner, intellectual adjective, noun as woman as noun. Two academic supervisors. Sorry, ada S-nya tinggal ini. Ya, two academic supervisors. Ya. Supervisor sebagai noun, academic sebagai adjective, two sebagai number. Our new building. Ya. Our determiner, new sebagai adjective, building sebagai noun. Now, before continuing the lesson, please do the quiz. Yeah. Answer this quiz. The first one, what is the function of adjective? Of course, you should understand what I explained before. Why is adjective important in a sentence? Where is the position of adjective? How can you identify adjective? How can we decide that a verb can become adjective? Next, common classification of adjective. Jadi ada beberapa klasifikasi dari adjective yang mungkin saja dalam satu phrase ada beberapa adjektifnya. Now, for example, opinion. Opinion, contohnya bukan kata opinion ya, kata yang maknanya opinion, yang fungsinya sebagai opini, pendapat. For example, delicious itu kan pendapat kita, opinion kita tentang sesuatu. Nice. Nah, maka delicious, nice itu termasuk apa? Opinion. Size ya, jadi adjektif itu bisa saja berbentuk size. Apa katanya untuk size ini? Small, middle, tall, etc.
Nah, apa klasifikasi yang masuk juga adjektif? Age, yang berkaitan dengan umur. Jadi yang berkaitan dengan opinion, yang berkaitan dengan size, bukan kata opinionnya ya. Kalau opinion dia noun. Tapi yang berkaitan dengan opinion itu adjektif. Atau yang menerangkan opinion itu adjektif. Kalau yang berkaitan dengan size, apa yang termasuk size? Kalau size itu noun, tapi apa yang termasuk size? Small, middle. Bagian dari size ini adjektif. Age noun, tapi age itu menggambarkan keadaan age, itu adjektif. Apa contohnya yang menggambarkan keadaan age? Old, young. Ya, kalau barang berupa antique, tandanya udah lama ya. Nah, itu berkaitan dengan age. Ya. Dan shape, yang berkaitan dengan shape. Yang shape-nya itu sendiri noun. Tapi yang berkaitan dengan shape, contohnya square, triangle, long, fat, ya, itu berupa shape ya, yang merupakan adjektif. Color. Nah, contohnya red, yellow, bright, itu adjektif. Pattern juga yang kita membahas tentang bentuk pattern, zigzag, flowery, nah, itu termasuk adjektif. Yang berkaitan dengan origin, contohnya kita ya Indonesian, ya. Indonesian itu sebagai adjektif, ya. Indonesian people, berarti Indonesian bisa, ingat kalau ini dia berfungsi sebagai adjektif berarti ada noun di belakang. Kalau tidak ada noun di belakang dia bisa berubah menjadi fungsinya menjadi noun. Ingat ini, karena adjektif ini menerangkan noun, ada noun di belakang atau nounnya di depan. Kalau dia berbentuk apa ya, predikat kalimat. Kalau dia predikat kalimat, maka noun yang di depan. Tapi kalau dia dalam bentuk phrase, nounnya di belakang. Material, ya contohnya wooden, ya, misalnya almari, wooden, cupboard misalnya. Cupboardnya noun, woodennya adjektif. Purpose, misalnya meeting room, ya. Painted house, ya, painted house, meeting room, ya. Kalau painted house itu berarti house-nya noun, painted-nya adjektif. Meeting room, room-nya noun, meeting-nya adjektif. Okay? Now, if there are some adjectives, you can follow the sequence above. Ikuti, kalau ada beberapa adjektif, maka mana adjektif yang pertama, mana adjektif yang kedua, mana adjektif yang ketiga. Ikuti sequence dari keterangan saya yang di atas ini. Ya. Opinion dulu, kalau misalnya ada opinion, ada size. Opinion dulu, kemudian baru size. Kalau misalnya setelah itu ada color, baru color. Jadi ikuti ya, mungkin saja dia tidak semuanya, mungkin ada 2 cuman ada di dalam phrase itu adjektif, atau ada 3, maka urutannya berdasarkan urutan ini. Okay, thank you for watching. Remember, do your quiz, write the answer in the quiz. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.